Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan boleh memelihara hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Terlebih iman kami ya Tuhan, untuk kami boleh senantiasa datang berharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Dan kami tetap rindu hidup di dalam pimpinanmu, hidup dalam arahanmu. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mengerti, kiranya Tuhan boleh menolong kami. Allah Roh Kudus tuntun pimpin kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-27, ayat 27 sampai yang ke-31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan sebuah video di mana video itu menceritakan ada sekelompok sekelompok golongan tiba-tiba turun dari sebuah truk begitu. Nah, kenapa mereka pada turun dari truk begitu ya? Ternyata pimpinan mereka itu diserang oleh orang. Sehingga karena tidak terima begitu ya, beberapa orang ini turun dari truk dan menghajar orang yang mengajar pimpinannya. Nah, ternyata ada kesalahpahaman di sana. Sehingga pemimpin kelompok ini diserang oleh orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang umum, sesuatu yang wajar ketika seseorang itu diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil, atau diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Sesuatu yang umum, sesuatu yang wajar ketika seseorang itu memberikan pembelaan, memberikan sebuah perlindungan di dalam kehidupannya. Nah, pada umumnya demikian. Tetapi sangat berbeda ketika kita membaca firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dia ditangkap, diadili, di mana tidak didapati sebuah kesalahan pun di sana, tetapi Yesus tetap menerima perlakuan yang tidak adil. Dia diolok, dihina, ya, diludahi, bahkan dia diperlakukan dengan tidak baik. Bapak Ibu Saudara, sewajarnya orang akan membalasnya, apalagi ketika dia punya kekuatan, dia punya kuasa. Yesus punya kemampuan itu, Yesus punya kekuatan itu. Dia bisa panggil malaikatnya atau dia sendiri yang mengerjakannya, itu sangat mungkin dan sangat bisa terjadi. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Karena dia tahu apa misinya, apa yang menjadi rencana kekal Allah melalui dirinya. Sehingga Yesus tetap bisa menerima itu semua. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami satu situasi kondisi diperlakukan tidak adil, dihina, direndahkan,
Mungkin kita bisa emosi, kita bisa marah, dan itu sesuatu yang normal. Tetapi berdasarkan kebenaran firman ini, kita mendapati sebuah teladan yang luar biasa. Mungkin saudara punya kemampuan untuk membalas. Mungkin saudara punya kapasitas untuk membela diri. Mungkin saudara punya kemampuan untuk bisa melawan semuanya ini. Tetapi saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus tidak melakukan demikian karena dia tahu ini jalan yang memang harus ditempuhnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Terkadang tidak menutup kemungkinan kita ingin membalas, kita ingin melakukan apa yang orang lain lakukan. Tetapi kita mari belajar dari apa yang Yesus lakukan dengan kita tidak membalasnya. Karena bisa jadi apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada kita. Mereka pikir mereka berbuat bakti, mereka berpikir bahwa itu adalah jalan yang benar yang mereka lalui. Oleh sebab itu saudara, selama kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan mungkin orang tidak menyenangi kita, orang tidak menyukai kita karena kita hidup di dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran, tetaplah engkau bertahan. Mungkin, dan Tuhan mau melalui peristiwa ini, kita sedang menyaksikan bagaimana Tuhan akan berkarya. Ada banyak penginjil, ada banyak misionaris di mana mereka tetap melihat kepada Tuhan ketika mereka mengalami penganiayaan. Mereka tetap berserah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia mengizinkan seluruh hidupnya untuk dipakai Tuhan, ada banyak benih-benih yang timbul di sana. Memang untuk kita bisa hidup bagi Tuhan, kita harus mati terlebih dahulu di dalam Tuhan. Selama kita belum bisa mati di dalam Tuhan, kita nggak akan pernah bisa hidup bagi Tuhan. Mati dalam pengertian apa? Kita siap menderita, kita siap dianggap salah, kita siap dianggap tidak benar, kita siap dipersalahkan walaupun kita tidak salah di dalam pelayanan, di dalam kehidupan hari lepas hari. Di gereja, dimanapun saudara kita berada, ada waktu di mana kita akan diperlakukan demikian karena kita hidup di dalam kebenaran. Karena kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yesus tetap menjalankan misinya. Dia tahu harga yang memang harus dia bayar. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang saudara alami dengan saya hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Minta hikmat, minta pimpinan daripada Tuhan. Mungkin kau disalah mengerti, engkau tidak dipahami, dan engkau mungkin selalu dicurigai karena kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Dan kita mari berdoa juga untuk para hamba Tuhan, orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, yang seringkali disalah mengerti, disalah pahami di dalam kehidupan pelayanan mereka. Biarlah mereka juga dikuatkan, diteguhkan hidup mereka. Kita juga berdoa untuk keluarga mereka, supaya keluarga mereka juga boleh dikuatkan, diberikan kemampuan untuk menjalani semuanya ini, karena tentunya bukan hal yang mudah. Mungkin kalau hamba Tuhan sudah terbentuk, ya, sudah terlatih, mungkin bukan hal yang sulit. Tetapi bagi pasangan, bagi keluarga mereka, ini bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu saudara, mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang yang mengalami penganiayaan karena kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya setiap mereka juga dikuatkan dan diteguhkan. Mungkin kita juga diperlakukan demikian karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita mengaku percaya kepada Tuhan. Dan ada banyak orang yang tidak bisa menerima kehadiran kita karena kebenaran itu. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau sekali lagi meneguhkan iman kami. Engkau disalah mengerti, Engkau dianiaya, Engkau diolok-olok, Engkau dihina, Engkau dipukuli, Engkau diludahi, Engkau tidak membalasnya walaupun Engkau bisa melakukannya. Tuhan, terima kasih Engkau meneguhkan setiap kami yang hari ini kami ada di posisi seperti ini. Kami disalah mengerti, kami dihina, kami diolok, kami tidak dianggap. Oh Tuhan, kami mau berdoa, kuatkan, teguhkan iman kami. Berkati para hamba-Mu, berkati pasangan mereka, berkati keluarga mereka, di mana mereka harus juga mengalami situasi kondisi seperti ini. Tuhan, kuatkan, teguhkan kami, untuk kami boleh tetap setia di dalam kami melayani Engkau. Kami tahu Tuhan, hal ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang akan menopang dan menguatkan iman kami, untuk kami boleh tetap berpengharapan di dalam Engkau, dan Kau boleh tetap dapati kami
kami setia sampai akhir hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan, biarpun dimanapun Injil diberitakan, biarlah di sana ada benih-benih yang akan tumbuh. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan teguhkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami penganiayaan dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan teguhkan iman mereka, dan biar ini menjadi kesaksian yang hidup, benih yang akan mati dan tumbuh subur dan akan menghasilkan buah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami naikkan peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh memotivasi kita, menguatkan, meneguhkan kita, untuk kita boleh memandang Yesus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.